Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam malam hari ini. Mari kita bersama-sama kembali untuk melanjutkan pelajaran kita masih tentang masalah pengakuan iman, ya. Jadi saya review sedikit, ya. Jadi sebenarnya apa sih yang telah kita pelajari bersama-sama selama 2 sesi kemarin? Ya, di sini apa saja yang Tuhan sudah nyatakan tentang pengakuan iman ini. Ya, pertama, pengakuan iman itu artinya Anda mengakui saat Anda meminta, ya, memintanya 1 kali saja. Setelah itu Anda cukup mengakui karena Anda mempercayai siapa yang Anda mintain itu, kepada siapa Anda memintanya. Dia adalah Allah yang mempunyai kepastian menjawab doanya kepada kita semuanya. Amin. Nah, kita harus mampu untuk melihat apa yang tidak kelihatan, ya, melihat apa yang tidak kelihatan. Itu orang beriman. Jadi kita mulai mengesampingkan atau membuang semua fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita dan kita mulai percaya bahwa walaupun kita belum melihat dan merasakannya, tapi itu sebenarnya ada. Kenapa begitu? Ya, karena semua sudah dikaruniakan oleh Allah. Ada banyak hal yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin. Keselamatan, kesembuhan, ya, itu sudah diberikan kepada kita. Berkat-berkat itu pun juga sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau sudah diberikan, jangan minta berkatnya. Mulai syukuri dan ambil di alam roh. Lihat apa yang tidak kelihatan. Lalu manifestasikan di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda sepakat, sehati, dan Anda setuju dengan apa yang terjadi di alam roh, nanti sebentar lagi apa yang ada di alam materi itu akan terjadi dan berubah juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, hati-hati dengan perkataan Anda. Ya, karena apa? Perkataan orang yang beriman itu memiliki power, memiliki kuasa. Ya, memiliki kuasa. Kalau Anda salah ngomong, nanti hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk akan menimpa hidup Anda. Tapi kalau perkataanmu benar, nanti hidupmu akan jadi benar juga. Jadi segala sesuatu sekarang bukan tergantung Tuhan. Sekarang segala sesuatu tergantung omongan Anda. Ya. Nah, kuncinya sudah diberikan kepada kita semuanya. Kuncinya itu ada di dalam perkataan kita ini loh. Ya, itu kuncinya. Jadi sekarang kita harus mulai melatih diri kita untuk belajar berkata-kata benar. Kalau orang dunia mengajar kita untuk berpikir dan berkata-kata yang positif, bukan? Tapi kekristenan tidak mengajarkan tentang positive thinking. Tapi kekristenan mengajarkan tentang berpikir benar dan berkata-kata benar. Amin. Ya, sesuatu yang positif itu relatif, saudara. Ya, tergantung lingkungan dan tergantung kondisi dan kebutuhannya. Tapi kebenaran itu hakiki. Kebenaran itu sifatnya mutlak. Karena kebenaran itu sumbernya langsung dari Allah. Bukan hasil sebuah pertimbangan manusia, bukan hasil dari analisa manusia, ya. Tapi ini adalah kehendak Allah yang Tuhan telah berikan, nyatakan kepada kita semuanya. Amin. Hiduplah dalam kebenaran, berpikirlah yang benar, lalu Anda mulai berkata-kata yang benar. Ketika perkataanmu benar, hidupmu jadi benar. Amin. Nah, contoh hidup yang salah itu apa? Miskin itu salah, saudara. Ya, kekurangan itu salah. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Bagaimana mengubah keadaan yang salah itu? Berkata-katalah yang benar. Anda mulai mengerti apa yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Ketika Tuhan sudah mencurahkan berkatnya kepada Anda, dan Anda menangkap pengertiannya dari Efesus 1 ayat yang ketiga itu, saya percaya Bapak Saudara, ya, nanti omonganmu itu akan mengubah keadaanmu. Ya, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Nah, orang sakit itu salah. Bagaimana Anda bisa hidup Anda jadi benar?
Anda harus sehat. Sehat itu adalah kehendak Allah di dalam kehidupan Anda. Amin. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus itu menghendaki Anda keadaannya baik-baik saja. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi kesehatan itu mutlak. Bagian dari orang-orang percaya. Kalau Anda sakit, berarti Anda ada di dalam kondisi atau daerah yang salah. Benahi dengan berpikir yang benar, ya, dengan berkata-kata yang benar, sebentar lagi tubuhmu jadi benar. Amin. Nah, apapun yang terjadi malam hari ini, yang masih Anda merasa, oh kalau gitu saya lagi dalam keadaan salah nih ya, benahi dulu mindsetnya. Ya, tune up sampai pikiranmu sama dengan pikirannya Kristus. Yesus mikir apa? Lalu Anda tangkap itu, lalu apa yang Anda tangkap dari Allah, mulai deklarasikan, mulai Anda ucapkan. Ketika Anda mengucapkan apa yang menjadi pikirannya Allah, yang telah Anda adopsi itu, saya percaya, tidak pakai lama. Amin? Langsung. Aku percaya ada mujizat. Mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Itu adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin? Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Anda menyatu dengan Tuhan. Ya, Anda dipersatukan dengan Tuhan. Diberi posisi selevel dengan Tuhan. Punya otoritas di dalam kehidupan Anda. Ya, nah, oleh sebab itu, hati-hati ya supaya kita mengerti dan tidak tergeser dari posisi ini. Ketika kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, sebenarnya kita telah dipersatukan dengan Yesus dan otomatis segala kuasa di surga dan yang di bumi telah diserahkan kepada Tuhan Yesus itu juga menjadi bagian kita juga. Dengan mau belajar mendengar suara Tuhan, nanti Anda akan dipimpin dan diajar olehnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi ini. Ya, baca ayatnya Matius 28 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Saudara, kita tahu ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Bapaknya di surga itu melengkapi dengan kuasa. Kuasa atas surga, alam roh, dan kuasa atas bumi atau alam materi. Itu diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah diterima oleh Tuhan Yesus dari Bapaknya itu, sekarang Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang kamu pergi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa itu muridku, baptislah mereka semuanya. Ya, dan perhatikan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesusnya sudah naik ke surga. Apanya yang menyertai? Ternyata saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, kamu ke sini. Ya, Yesus tumpang tangan kepada mereka. Apa yang aku terima dari Bapa itu, sekarang aku berikan kepadamu. Apa yang diberikan? Apa yang pernah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bisa jadi powerful seperti itu. Sekarang kuasanya diimpartasikan, diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Yesus bisa, Anda pun harus bisa. Kenapa? Perlengkapannya sama. Kuasanya sama. Persatuan Anda dengan Tuhan ini membuat Anda satu level sederajat dengan Dia.
Jadi jangan pernah berpikir Anda itu ya dalam melakukan segala sesuatu Anda kurang dari Yesus gitu loh. Kalau Yesus bisa, artinya saya juga bisa. Karena apa? Aku ada di dalam Dia dan aku sedang melakukan kehendak Dia, dan perlengkapan yang dulu pernah ada di dalam Yesus sekarang ada juga di dalam diri saya. Amin. Nah, saudara, jangan Anda mulai, oh Tuhan, siapakah aku ini? Aku nggak bisa apa-apa. Jangan doa begitu lagi. Kalau sudah diberi kuasa oleh Allah, artinya Anda bukan orang yang tidak bisa apa-apa. Justru kalau Anda sudah mendapatkan modal, diberi kuasa oleh Allah, dan Anda tetap ngomong tidak bisa apa-apa, yang memberi kuasa itu akan tersinggung. Betul nggak? Buat apa aku beri kuasa kepadamu, kamu tetap berpikir dan ngomong kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Anda bisa berbuat apa-apa bukan karena dari dirimu sendiri, karena Dia ada di dalam diri Anda dan kuasanya mengalir di dalam diri Anda, kehendaknya terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Sehingga perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib, mujizat itu akan terus terjadi mewarnai dalam kehidupan kita. Ya, mindsetnya harus dirombak dulu. Jangan Anda berpikir, aku nggak bisa. Sekarang mulai berpikir, karena kuasa itu telah diberikan kepadaku, sekarang aku bisa. Apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, aku pun bisa melakukannya. Bahkan Yesus sendiri berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Amin. Jadi ini bukan konsep dari kita sendiri, bukan. Dianya yang memberitahu. Untuk melakukan perkara yang besar itu tidak pernah dilarang. Ya, melakukan seperti apa yang Yesus lakukan itu tak pernah dilarang. Bahkan Yesus berkata, lebih besar dari yang pernah aku lakukan, kamu boleh melakukannya juga. Amin. Nah, kalau hari ini kalau nggak ngerti keterlaluan, sudah ikut pemuridan terus gitu ya, tetap bilang, oh Tuhan, ya kami tak mampu, kami tak bisa apa-apa. Ya, tapi minta kuasa terus. Tuhan lengkapi aku dengan kuasa-Mu, urapi kami Tuhan. Setelah diurapi kasih kuasa, tetap ngomongnya salah itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, status Anda karena Anda telah dipindahkan oleh Allah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam kerajaan Allah ini saudara, segala sesuatu tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Ya, Kolose 1 ayat 13 berkata begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Anda tidak hidup lagi di daerah kegelapan, di daerah kelemahan, di daerah penyakit, di daerah kemiskinan. Tapi Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam kerajaan ini adanya adalah orang-orang yang sehat. Di dalam kerajaan ini adanya anak-anak Allah yang kuat di dalam Dia. Amin. Nah, oleh sebab itu sadari bahwa Anda tidak tinggal di daerah kegelapan, tapi Anda tinggal di dalam kerajaan anaknya. Amin. Fasilitasnya, semuanya telah disediakan kepada kita. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kami ajak untuk kita lebih meningkat lagi. Untuk apa? Membangkitkan kapasitas iman yang ada di dalam hidup Anda. Ya, nah, walaupun Anda tinggal di dalam kerajaan anaknya, tapi kalau imanmu tetap iman dasar, Anda nggak bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ya, nah, sekarang perhatikan. Bagaimana membangkitkan iman? Ya, membangkitkan iman. Banyak buku-buku tentang iman mengajarkan pengakuan iman sebagai cara untuk meningkatkan iman dan urapan seseorang. Ya, Anda kalau pergi ke toko buku, biasanya nanti banyak ya
buku-buku tentang iman. Lalu Anda mulai belajar dari tokoh ini, tokoh itu, tokoh ini, tokoh itu ya. Nah, Anda pelajari kehidupannya, apa konsepnya, apa prinsipnya, tentang dasar-dasar iman-iman mereka tersebut. Aneka ragam dari orang-orang yang mengajarkan tentang bagaimana meningkatkan iman-iman itu. Tapi saudara, kita tahu dari beraneka ragam ya, prinsip atau konsep cara meningkatkan iman itu, sebenarnya konsep mereka itu didasari oleh ya pengajaran ini ya, terutama berasal dari kitab Perjanjian Lama ya. Kenapa? Di mana di situ Tuhan mengajar kepada Yosua untuk memperkatakan firman-Nya dan merenungkannya setiap saat. Dan akibatnya benar-benar Yosua menjadi orang yang luar biasa imannya. Ya. Pengakuan iman itu diambil dasarnya dari Perjanjian Lama. Tadi malam saya sudah katakan ya, sesi ketiga ini adalah sesi koreksi. Ya. Jadi apa yang saya bahas di sesi 1 dan sesi 2 itu merupakan hal yang pernah kita kerjakan di masa-masa kita masih kanak-kanak. Tapi ketika Tuhan menarik kita, mendewasakan kita, ada koreksinya. Sehingga kita bisa memilah. Bukan berarti pengakuan iman itu salah. Tapi di sini kita sekarang boleh melihat. Kenapa orang getol melakukan pengakuan iman? Dasarnya apa? Dasarnya diambil dari kisah orang Perjanjian Lama namanya Yosua. Perhatikan ayatnya ya. Nah, Yosua ini apa saja yang pernah dia lakukan? Ia pernah menghentikan matahari dan bulan sampai beberapa jam untuk menghabiskan musuhnya bangsa Amori yang telah diserahkan Tuhan kepada mereka. Yosua 1 ayat yang ke-8 ya, dikatakan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, ya, di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, orang seperti Yosua ini pernah membuat mujizat yang luar biasa. Ya, perkataannya ampuh, perkataannya luar biasa. Bahkan perkataannya bisa menghentikan matahari dan bisa menghentikan bulan. Kenapa? Pada waktu itu, ya, bangsa Israel sedang perang dengan orang Amori. Tuhan katakan, targetnya adalah semua harus dibasmi habis. Karena orang Amori ini adalah barang tumpas yang harus ditumpas sampai akar-akarnya. Nah, tapi waktu Yosua ini berperang, kayaknya Yosua menghitung. Dengan kecepatan membunuh dari tentaranya ini, dan jumlah tentaranya menghadapi banyaknya laskar atau tentara musuh yang di depannya ini, dia hitung ya, kayaknya kalau satu orang membunuh dalam hitungan 5 menit gitu ya, ini kayaknya nggak bakal selesai, nggak bakal tuntas, nggak bakal habis. Kalau toh dibekali 2 pedang pun, kiri kanan babat bareng gitu, kayaknya juga belum bisa. Ya, lalu Yosua ini berpikir, ya, bagaimana mentuntaskan peperangan itu sampai musuhnya dibasmi habis semuanya. Ya, caranya adalah menghentikan waktu. Ya, zaman dulu belum ada arloji jam tangan. Ya, waktu itu dulu adalah matahari, mereka menghitungnya matahari atau bulan gitu ya. Nah, perputaran dari matahari itu ya. Nah, itulah nanti akan menghasilkan waktu itu ya. Nah, akhirnya Yosua ini berkata, berhenti matahari, berhenti bulan. Nah, ini kalau bulan disuruh jalan terus, mataharinya berhenti, nanti bingung juga. Jadi ini matahari dan bulan suruh berhenti semuanya, ya. Nah, supaya apa? Letaknya tetap pas, ya, tepat seperti itu. Matahari berhenti, bulan pun berhenti. Apa yang terjadi, saudara?
itu matahari bisa berhenti dan bulan bisa berhenti juga. Sehingga waktu nggak bergerak. Itu sampai musuhnya dibunuh semuanya. Setelah habis peperangan dimenangkan, Yosua berkata, silahkan Pak Matahari dan Ibu Bulan, jalanlah kau dan kembali gitu ya, waktu normal kembali. Nah, Bapak Saudara, perhatikan ya, Yosua bisa sampai memerintah alam, menghentikan matahari. Kenapa? Dia merenungkan firman itu siang dan malam dan memperkatakannya. Jadi karena dia merenungkan dan memperkatakannya, ucapannya jadi powerful. Ya. Jadi powerful, jadi penuh dengan kuasa. Tapi kita tahu idenya dari mana? Idenya dari Yosua sendiri. Gagasannya dari dia. Dia renungkan dan dia mulai ucapkan, dia akui, dia akui, dia akui, dia akui, dia akui. Dan akhirnya semuanya terjadi seperti apa yang dikatakan oleh si Yosua itu. Lah Bapak Saudara, mekanisme tentang masalah pengakuan iman itu sebenarnya ya, caranya adalah dengan memperkatakan firman. Ya. Cara memperkatakan firman Tuhan itu dengan terus-menerus. Ini telah membangkitkan urapan dalam perkataan Yosua. Dan iman itu bersifat regeneratif. Sementara dibunyikan berulang-ulang, ia akan membangkitkan iman yang bertambah besar. Tujuannya adalah untuk mencamkan firman itu dalam-dalam di hati orang yang percaya. Amin. Ya. Iman itu ternyata bersifat regeneratif. Apa itu regeneratif? Nah, gini Saudara ya. Saya kasih gambar ini. Anda tahu ini gambar apa? Nah, genset atau generator. Nah, tadi regeneratif ya. Nah, generator atau genset ini. Nah, semua tahu ya fungsi genset ini. Nah, genset ini ada apa namanya itu, paling-palingnya itu ya, yang diputar gitu ya. Nah, kalau perputarannya itu pelan gitu ya, nanti kalau aliran listriknya juga lemah. Tapi kalau putarannya semakin kenceng, aliran listriknya semakin kuat. Tergantung Saudara, kincirnya ini, rodanya itu ya. Nah, ketika dia muter kenceng sekali, nanti yang dikeluarkan adalah energi aliran listrik yang kuat sekali. Tapi kalau dia mulai lemah, ya, gitu ya, mungkin karetnya sudah kendor, gitu ya, dan itu nggak bisa menggerakkan dengan maksimal gitu, kadang-kadang los, kadang-kadang begitu. Nah, itu membuat nanti lampu yang Anda colokin di genset ini kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Ya, orang Korea bilang biar pet, biar pet, biar pet. Nah itu orang Korea bilang, ya. Korea bagian Depok. Biar pet, biar pet, biar pet. Ada orang yang imannya biar pet, biar pet. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, itu enggak ya? Kadang-kadang pingsan, kadang-kadang sadar. Orang-orang model begitu ini kayaknya perputarannya enggak normal. Perputaran gensetnya itu tidak normal. Nah, ada orang yang konstan ya, stabil. Ya. Kenceng terus, ada juga. Dengan apa? Dengan dia terus nyembah Tuhan terus. Wele 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 wele. Nyembah Tuhannya gitu ya. Berapa karala parala pasikana ya takori marala parala lama 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 lama. Pokoknya lama banget deh. Ya. Nyembah Tuhan terus genjot. Nah, itu dulu saya lakukan ya. Kalau kita mau mengadakan KKR gitu ya, atau acara kesembuhan ilahi, nah biasanya saya kumpulkan para panitia. Biasanya saya bagian seksi panitia, ya, ketua panitia. Nah, seksi acara, ya. Nah, terus itu acaranya Pak Andreas dan Bu Durkas waktu itu, ya. Nah, kalau bikin acara seperti itu, saya kumpulkan orang-orang yang terlibat dalam seksi acara ini. Datang ya 2 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya.
di gedung itu. Nah, kita ambil ruangan kecil, lalu saya ajak berdoa, menyembah Tuhan. Ya, mari saudara, ya kita minta kuasa Allah mengalir, hadir. Ajak nyembah, 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 nyembah. Nah ini ada saksinya itu Bu Febo itu. Ya loh, ayo nyembah, 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 nyembah gitu ya. Wah, saudara ya. Ah, nanti kalau dia menyembah itu rasanya itu kayak ada strum yang mengalir di tangan-tangan kita ya. Greng, 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 greng. Lalu mulai berpikir siapa yang gue tabok. Tangan ini pengennya mau jamah siapa buat testing. Ya benar-benar ada setrumnya atau enggak. Betul saudara. Ketika kita mulai membantu Pak Andreas ya, melayani begitu, Pak Andreas dari mimbar ya. Nah, itu para catcher ya, orang-orang yang saya ajak menyembah Tuhan itu, mereka meneruskan. Ketika kita tengking ya, kita apa namanya? Mulai lakukan perintah dari panggung seperti itu ya. Nah, biasanya nanti ya saya Pak Andreas, Bu Dorcas itu di panggung gitu ya. Nah, terus nanti catcher-catcher di bawah ini. Ayo doain dia. Ya loh. Nah, saudara, catcher ini juga harus powerful juga. Ya orang-orang yang tadi diajak nyembah-nyembah itu karena udah ada persiapan seperti itu, dia merasa dirinya ada kuasa juga. Ya, dia doain orang itu, manifest juga sudah. Ngalami banyak hal seperti itu. Dan karena kita melihat seperti itu dampaknya, makanya kita punya konsep. Pokoknya kalau sebelum acara kita harus nyembah lama-lama dulu, nanti sampai kuasa Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Nah itu namanya putar genset. Generatornya diputar kenceng supaya stromnya kuat. Seperti itu. Itu konsepnya seperti itu. Ya. Nah, kenapa seperti itu saudara? Ya, pengakuan iman itu regeneratif. Ya. Jadi gini, iman itu timbul dari dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Nah, saudara, kita masuk dulu di sini supaya nggak canggung. Nah, namun saudara, ya dengan kita memutar genset itu, sebenarnya kita sedang melakukannya dengan kekuatan mental. Tekad untuk membunyikan terus menerus itu perlu untuk orang-orang ya dalam perjanjian lama yang belum memiliki Roh Kudus di dalam mereka. Sebenarnya seperti itu, ya. Nah, kenapa? Ya tadi dikatakan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah ini, mengaku dengan mulut. Nah ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Nah ayat 17-nya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah Bapak Saudara, dari 3 ayat ini kalau kita gabungkan bersama-sama, pertama tentang pengakuan, mengaku tentang firman, ya. Nah, terus firman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus tersebut. Karena Anda butuh suara yang Anda dengar, nah makanya mulut Anda mulai mengucapkannya, mengakui dengan bersuara, ya, dengan bersuara. Siapa bilang saya sakit? Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Ketika Anda kutip ayat itu, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Apakah Anda langsung merasakan firman itu menjamah kehidupan Anda? Belum tentu, saudara. Ya, kenapa? Kadang-kadang pikiran Anda masih bandel juga. Nah, oleh sebab itu, Anda ucapkan lagi. Ketika Anda mengucapkannya, karena jarak mulut dengan telinga itu tidak sampai 1 jengkal, artinya ucapanmu Anda dengar sendiri, bukan? Nah, ketika Anda mengucapkan kembali, telingamu mendengar yang kedua kalinya juga. Ketika mendengar yang kedua kalinya, ya, perkataan itu akan menguatkan
menambah kadar kepercayaan Anda. Boleh saya katakan begini, ya. Ucapan yang pertama itu hanya memberikan informasi kepada Anda ketika Anda mendengarnya. Ketika Anda ucapkan kali yang kedua, firman itu nanti akan mulai memberitahu adanya suatu janji, ya, di dalam hidup Anda, ya. Tapi janji itu belum tentu Anda yakini. Ketika Anda ucapkan kali ketiga, ya, firman itu menjadi berita yang baik bagi Anda. Ketika Anda ucapkan yang kali keempat, firman itu nanti akan menjadi firman yang lebih baik. Ketika Anda ucapkan yang kelima kalinya, firman itu akan menjadi firman yang mulai lebih istimewa. Anda ucapkan lagi yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan, akhirnya karena sering Anda ucapkan, firman itu akan berubah. Bukan sekedar informasi kepada Anda, tapi membuat Anda yakin, membuat Anda setuju. Tapi dengan mengulang-ulang itu, Anda melibatkan kekuatan mental, kekuatan jiwa Anda. Pokoknya aku ngotot, pokoknya aku percaya, pokoknya. Lah itu dorongannya, ya, itu dari mental Anda, dari jiwa Anda. Jiwamu yang main. Jadi pengakuan iman itu dipengaruhi oleh ketekunan jiwa seseorang. Ya, jiwa seseorang. Nah, beda saudara ya. Allah itu dia berinteraksi atau hadirnya di dalam roh Anda. Nah, jiwa itu masih dipengaruhi dengan dagingmu. Jadi biasanya Anda getol seperti itu pasti ada alasannya. Tuntutan dari dagingmu itu membuat jiwamu ngotot minta kepada Tuhan. Intinya gitu. Lalu Anda rohanikan menjadi pengakuan iman. Dan itu sebenarnya adalah untuk orang-orang di perjanjian lama. Di mana orang perjanjian lama itu belum disertai dengan Roh Kudus. Kalau toh mereka ada Roh Kudus, 1-2 orang itu, Roh Kudus cuma dipinjamkan untuk tugas tertentu kepada orang-orang tertentu dan bersifat temporer. Tapi orang perjanjian baru sekarang ada Roh Kudus di dalam hatinya dan bersifat permanen. Dan Roh Kudus itu akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Amin. Nah, catat baik-baik ya. Jadi pengakuan iman itu sebenarnya pantasnya untuk orang-orang perjanjian lama ya. Nah, tetapi dalam masa perjanjian baru, Roh Kudus diberikan sebagai meterai roh di dalam hati orang percaya. Dan ia ditugaskan untuk menolong serta mengingatkan segala sesuatu yang telah Anda dengar dari Tuhan. Amin. Nah, perkataannya dari Roh Kudus itu adalah rema yang berbunyi di dalam hati Anda. Ia langsung memberikan firman yang membangkitkan iman Anda dan menggerakkan Anda menurut perintahnya. Amin. Pengakuan iman seperti itu tetap berguna bagi kita sebenarnya hanya untuk mengubah definisi diri kita sendiri. Tapi setelah itu kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk mencamkannya di dalam kita. Oleh karena itu, belajar menangkap remanya setiap hari, Anda akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari juga. Amin. Jadi kalau Anda boleh melakukan pengakuan iman, itu untuk menggeser atau mengubah definisi diri Anda saja. Kalau Anda sedang lemah, gitu, Anda boleh katakan, siapa bilang saya lemah? Saya kuat di dalam Tuhan. Lalu Anda mulai menangkap, mengerti, aku bukan orang lemah, tapi aku orang kuat. Mengubah definisi, ya,
Kadang-kadang kalau saya melayani beberapa orang, kalau orang itu terintimidasi dengan keadaannya terus seperti itu, lalu saya mulai, ini kayaknya definisi dirinya salah. Lalu saya benahi, Bu, coba bilang, siapa bilang saya sakit? Padahal dia lagi sakit, sudah. Saya bilang begitu, matanya melotot. Gitu. Pak, bener sakit, Pak. Bu, kalau Ibu tetap ngomong sakit, Ibu nggak bakal sembuh. Ayo, Bu, ngomong, Bu. Ya, siapa bilang saya sakit? Siapa bilang saya sakit? Nggak mau bunyi. Karena dia merasa dirinya sakit. Saya ulang lagi, Bu. Kalau Ibu mau sembuh, mulai, Bu. Ngomong dulu. Siapa bilang saya sakit? Definisinya harus dirombak dulu. Ya. Nah, ketika Ibu ini bilang, siapa bilang saya sakit? Saya orang sehat. Saya orang paling sehat di dunia karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Lalu saya tanya, Bu, Ibu orang sakit atau orang sehat? Ya, setelah saya mengakui, saya orang sehat, tapi rasanya masih sakit. Ya, saya orang sehat, tapi masih rasa sakit. Ya, nah contoh orang kekurangan gitu ya, nggak punya duit gitu. Nah, saya bilang, siapa bilang kamu kere? Ya, siapa bilang kamu miskin? Coba bilang, saya kaya di dalam Tuhan. Lalu saya tanya, Bu, Ibu orang kaya atau orang miskin? Ya orang kaya, tapi nggak pegang duit. Orang kaya, tapi nggak pegang duit. Ya. Nah, tapi saudara, Anda sudah melangkah satu step, bukan? Definisimu sudah benar. Definisi dirimu sudah benar. Anda bukan orang miskin. Anda hanya orang kaya. Anda adalah orang kaya, tapi belum pegang duit. Gitu loh. Itu sudah melangkah menang satu step namanya. Betul nggak? Anda bukan orang sakit. Anda orang sehat, tapi masih merasakan sakit. Nah, beda ya. Lebih parahnya, Anda mengaku orang miskin, dan Anda memang nggak punya duit, itu memang sudah parah. Betul nggak ya? Ayo, mulai belajar ya. Jadi pengakuan iman boleh dilakukan hanya untuk mengubah definisi diri Anda supaya Anda mengerti siapa Anda setelah ditebus oleh Tuhan. Amin. Nah, tapi untuk mengalaminya, mengalami kekayaan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat itu, nah ini sekarang sebagai orang perjanjian baru, ada meterai Roh Kudus di dalam hidup Anda. Roh Kudus nanti akan menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Hal-hal yang salah, seperti yang saya katakan di depan tadi, sakit itu salah, miskin itu salah, lemah itu salah. Nanti Roh Kudus akan menuntun. Nih loh, kamu kuat di sini. Nih loh, kamu diberkati di sini. Nih loh, kamu sembuh di sini. Siapa yang menuntun? Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun Anda. Bukan Anda nyari-nyari. Bukan Anda mikir pengen sembuh, tidak. Bukan Anda mikir pengen kaya, tidak. Roh Kudus yang bilang, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Renungkan baik-baik. Ya, yang masih getol pengakuan iman. Masih menggunakan kekuatan jiwa. Kalau Anda menggunakan kekuatan jiwa, Anda berjalan bukan dipimpin oleh roh. Anda berjalan menurut akal budimu sendiri. Menurut kemauanmu, menurut emosimu sendiri. Betul nggak? Itu jiwa namanya. Tapi orang beriman itu harus dipimpin oleh roh. Roh yang membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Nah, Bapak Saudara, saya mengalami banyak hal ya yang surprise dari Tuhan. Dulu ketika saya masuk ke Jakarta, ya 93, saya tinggal di daerah Blok A, dekat Cipete situ ya. Nah, saya kadang-kadang pelayanan ke daerah Jakarta Theater, nah itu di lantai 4 ada persekutuan doa, namanya Padang Gembala. Nah, itu setiap hari
Saya hari apa ya, lupa. Hari Kamis kalau nggak salah ya. Hari Kamis itu selalu ada persekutuan di situ. Nah, kami melayani di situ. Ya. Nah, setiap itu saya naik bus, ya. Naik busnya full ya loh. Ya, yang jendelanya banyak gitu ya. Kenapa ya? Banyak AC-nya ya. AC AC luar tuh. Ya, bukan AC itu AB, angin berobos tuh ya. Nah, dan itu dulu murah sekali ya. Saya ingat bayarnya cuma 250 reguler ekonomi ya. Nah, nyampe ke Jakarta Theater sana. Setiap saya berangkat itu ya, nanti setelah lewatin Blok M itu, nanti ada gedung ya, gedung tinggi namanya Gedung Kejaksaan Agung itu. Setiap nengok ke situ ya. Nanti bisnya berhenti di lampu merah itu pas di dekatnya ya. Nah, saya selalu menengok, ih gedungnya tinggi banget ya. Wah, Kejaksaan Agung ya. Nah, saya tuh selalu terpesona aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa setiap lewat situ tuh rasanya pengen nengok aja gedung itu gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Setelah saya pelayanan, ya, lalu satu hari ada telepon masuk. Ya. Lalu bilang gini, ini Pak Pendeta Gideon ya. Oh iya, dari mana? Oh kami dari Persekutuan Doa. Persekutuan Doa di mana? Persekutuan Doa di Jakarta Selatan. Ya, kami dari kantor Kejaksaan Agung. Apakah Pak Gideon bisa mengisi ya setiap Senin pertama ya? Nah, akhirnya jam berapa Pak? Oh, jam 8 pagi. Oh, pagi banget ya. Ya, saya bilang gitu ya. Nah, saudara, akhirnya saya berapa kali khotbah di Kejaksaan Agung itu. Setelah berapa kali saya khotbah, saya diingatkan. Dulu kamu ingat enggak? Kamu sering jalan lewat sini, kamu terpesona dengan gedung itu ya. Aku bawa kamu ke situ. Ya, aku bawa ke situ. Jadi kamu tinggal di Blok A itu bukan kebetulan. Aku izinkan supaya kamu lewat tempat itu, supaya melihat itu. Walaupun kamu nggak pengen, gitu, nggak ngerti, gitu, gitu. Tapi akhirnya aku bawa ke tempat itu. Nah, puji Tuhan ya. Lalu saya mulai ini ya cerita dengan beberapa teman, hamba-hamba Tuhan gitu ya. Lalu bilang, sorry ya, kalau Senin saya nggak bisa ini. Kenapa? Saya ada ini, Senin pertama ada di khotbah di Kejaksaan Agung. Lalu ada yang tanya, kok kamu bisa khotbah di situ gimana? Kamu kenal dengan siapa? Dia mulai tanya begitu. Saya juga heran, saudara. Saya nggak ada kenal sedikit pun dengan orang-orang yang ada di Kejaksaan Agung itu. Tuhan atur aja caranya. Ya, salah satu pengurusnya tahu nomor telepon saya dari seseorang. Ya, nah lalu mulai menghubungi saya saja gitu. Dan Tuhan bawa ya, saya setelah Kejaksaan Agung ini saya bilang, Tuhan kalau engkau mulai di instansi pemerintah seperti ini, saya percaya Tuhan ini akan merambah. Betul saudara, ada beberapa orang tahu bilang begini, Pak, gimana Pak kalau setiap hari Jumat, ya waktu itu Jumat jarang, Jumat atau Sabtu, Jumat, ya Jumat khotbah di beberapa kantor polisi. Lalu dibawa ke kantor-kantor polisi gitu ya. Nah terakhir itu saya khotbah di Komdak. Nah itu Pak Kapoldanya datang juga ikut karena Kristen. Ya. Loh, saudara, saya kadang-kadang terpesona, nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan bawa saya sampai ke daerah-daerah seperti itu. Ya. Nah, saya nggak pernah mikir. Tapi, ya enggak, Tuhan izinkan saya, ya enggak, sampai saya akhirnya Tuhan ajaib ya dalam engkau. Anda tahu sendiri saya orang revival total ministry, itu enggak ya? Orang revival total ministry sangat ditakutin ya dengan dunia orang matinya, bukan? Tapi Tuhan izinkan bawa saya ke tempat-tempat di mana hamba-hamba Tuhan lain enggak pernah ada di situ. Ya, jadi saya hanya bersyukur aja kepada Tuhan. Enggak pernah pengen ke sana. Saya muncul aja. Diingatkan kembali. Apa yang pernah saya lihat dulu. Walaupun saya enggak mengerti. Roh Kudus mengingatkan. Tuh, yang kamu lihat itu. Sekarang kamu ada di tempat itu. Bukan hanya ada di tempat itu. Tapi kamu berkhotbah di tempat itu. Wow. Nah, saya mulai. Ya, segala sesuatu Tuhan kadang-kadang bikin gara-gara seperti itu.
Ya, sampai akhirnya saya foto, saudara. Tempat itu ya, nah, gambarnya ini, nah, Kejaksaan Agung RI. Nah, terus saudara, berikutnya saudara, kesaksian saya. Nah, ini tahu, ini kompleks di saya, saudara ya. Ini perumahan kami, namanya Metro Permata. Nah, saya ya mendapatkan rumah dengan anugerah, ya. Dulu beli ya 200 juta lebih, ya tahun-tahun hampir 15 tahun lalu, ya. Nah, dari mana duitnya? Nggak punya duit, saudara. Jadi awalnya saya setelah menikah, saya kontrak 1 tahun, ya. Nah, habis kontrakan habis, nah lalu ada orang pinjemin saya rumah. Lalu setelah itu yang punya rumah ini dia kena PHK di Pertamina, lalu dia mau jual rumahnya. Wah, saudara, ini gimana? Nggak punya persiapan dan sebagainya. Tapi Tuhan bikin apa ya? Bikin hal yang ajaib dalam kehidupan saya. Nah, sebelumnya dari rumah kontrakan, dari rumah yang dipinjemin saya ini, saya sering pelayanan ya ke daerah Jombang, Jombang Ciputat itu. Nah, dari Meruya itu saya lewat Ciledug gitu ya. Nah, itu selalu lewat daerah Metro Permata ini. Setiap berangkat itu saya nengok, ini rumah bagus, perumahan bagus ya, gitu ya. Nah, pulang juga gitu, lihat juga. Sekali-kali kadang-kadang saya belokin mobil saya itu ya, masuk muter-muter ke situ gitu-gitu. Gak tahu kenapa ada dorongan seperti itu, ya. Dan setelah saya dibilang harus keluar dari rumah itu, saya coba cari rumah. Pernah nyari ke daerah mana itu Lipo Karawaci yang masuk ke dalam itu, ya. Nah, terus cari di mana BSD segala macam itu. Istri saya bilang gini, ya, kita cari yang dekat dengan Jakarta. Nah, kenapa? Bilang gitu. Kasihan kamu pelayanan katanya. Kalau dari BSD itu mesti pelayanan ke sana itu, aduh gitu ya, jauh sekali. Oke, saya bilang gitu. Lalu saya ingat, kayak saya pernah lihat satu rumah di komplek itu. Saya ajak istri dan anak situ ya. Dia langsung cocok. Dan akhirnya kita tinggal sampai hari ini di tempat ini. Ya. Jadi segala sesuatu Tuhan berikan gitu. Ya. Tapi sebelumnya Tuhan munculkan. Ya. Kita disuruh lewat kadang-kadang gitu. Ya. Lalu hal itu dinyatakan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Saya nggak pernah pengen tempat itu, rumah itu. Kenapa nggak pengen? Nggak punya duit, nggak mampu beli. Ya nggak, hanya menikmati, dipinjemin orang, sewa. Pikirannya cuma di daerah situ aja. Kenapa? Nggak punya dana. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain. Kali ini kamu tidak sewa lagi. Kali ini kamu tidak dipinjemin lagi. Tapi kali ini kamu beli dan kamu punya rumahnya. Tuhan yang bikin gara-gara seperti itu. Dan akhirnya punya rumah, saudara. Ya, nah, saudara, ini cara Tuhan bekerja kadang-kadang seperti itu. Ya, Roh Kudus memberikan rema kepada kita semuanya. Kadang-kadang Tuhan izinkan ketidakberdayaan Anda sehingga Anda tak mampu, tak pengen memiliki sesuatu. Ya, nah, tapi Dia pengen dalam kehidupan kita ini sehingga sesuatu mujizat nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang berdoalah seperti ini. Roh Kudus, ya, berilah saya rema untuk persoalan yang sedang saya hadapi ini. Nanti Ia akan membunyikan firman yang tepat dan Ia akan mengingatkan Anda berkali-kali. Kalau perlu sampai iman Anda nanti bangkit di daerah itu. Jadi kan ini ya, catat baik-baik, ya Anda boleh screenshot ya. Nah, berdoa, Roh Kudus, berilah saya rema untuk persoalan yang sedang saya hadapi ini. Doanya singkat saja. Roh Kudus, berilah saya rema untuk persoalan yang sedang saya hadapi ini. Nah, saudara, pada prinsipnya, dalam berjalan dengan roh, nanti kita tidak mengandalkan lagi kekuatan mental sendiri atau kekuatan jiwamu. Tetapi segala sesuatu nanti Dia yang akan mengerjakannya di dalam kita. Amin.
Nah, sekarang Yohanes 14 ayat 26. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, ya, dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi nggak usah buka-buka, ya, nyari-nyari ayat. Pak Gideon, ayatnya itu di mana ya? Ayat yang mana? Itu loh Pak. Yang ya, jadi nanti ada pengen tahu ayatnya itu. Setelah ketemu ayatnya, ada ini ayat yang gue cari. Buat apa? Buat dukung keinginan saya. Jadi Anda cari-cari korek-korek ayat di dalam Alkitab, ya. Ayat di dalam Alkitab itu bukan rema. Itu logos yang hanya memberitahu Anda, menambah pengetahuan, oh ada ayat ini toh. Tapi itu bukan landasan firman. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan firman logos. Jadi kesalahan kita di mana? Anda comot logos, Anda berdiri di atas logos, ya enggak? Logos tak pernah mengubah kehidupan Anda. Tapi yang mengubah keadaan Anda adalah rema. Amin. Remanya. Nah, orang pengakuan iman biasanya logosnya diulang-ulang sampai merema. Hasilnya itu enggak maksimal. Karena apa? Itu bersumber didukung melibatkan mental atau kekuatan jiwa Anda. Ketika Anda enggak pengen, lalu Tuhan mengingatkan firman. Ya, mungkin itu bisa. Tadi dengar khotbah di pemuridan, di Zoom meeting. Tadi Pak Gideon ngomong begitu. Ya, Anda ditarik. Roh Kudus mengingatkan perkataan saya tadi. Perkataan saya tadi menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga Roh Kudus bisa mengkutip ayat Alkitab juga. Buka tuh. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tidak pas-pasan seperti ini. Tidak kekurangan seperti ini. Berkelimpahan. Lalu Anda bangkit iman Anda. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan firman itu. Bukan Anda nyari firmannya. Banyak kesalahannya di situ. Anda cari firmannya, bukan Roh Kudus yang memberi firman itu kepada kita semuanya. Amin. Nah, Ibrani 10 ayat yang ke-15. Ibrani 10 ayat 15. Dan Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran mereka. Perhatikan di sini, aku akan menaruh hukumku di dalam hati dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi sekarang dari dalam hatimu itu nanti akan muncul suara. Ya. Suara dari dalam hatimu itulah namanya rema. Kalau keluarnya dari pikiranmu itu namanya keinginan. Tapi kalau munculnya dari hatimu, biasanya itu enggak sama dengan apa yang Anda pikirkan. Nah, yang dari hati itulah. Hatiku percaya. Kan begitu ya? Bukan pikiranku percaya. Hati. Allah bertahta bukan di pikiranmu. Dia bertahta di hatimu. Roh Kudus ada di dalam hatimu, nanti dari hatimu dia akan bersuara. Amin. Itu namanya intuisi. Suara Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Anda mendengar, dia berbisik kepada Anda, dia menuntun kepada Anda melangkah berdasarkan keinginan Tuhan itu. Filipi 2 ayat yang ke-12.
Saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 13 ini bagus sekali ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Siapa yang mau? Yang mau bukan Anda. Yang mau Dia. Siapa yang mengerjakan? Bukan Anda. Dia juga. Apa Dia mau? Dia sangat rela. Amin. Perhatikan ini. Bukan karena maumu. Bukan karena Anda berusaha. Dia rela melakukannya karena Dia mau itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, tangkap baik-baik. Ya, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan keinginan Anda. Amin. Makanya walaupun ada kebutuhan, jangan kebutuhan itu membuat Anda pengen sesuatu. Keinginanmu sesuatu karena ada kebutuhan itu Anda mungkin jadikan itu sebagai ya way out supaya Anda keluar dari kebutuhan Anda, bukan? Walaupun Anda sedang butuh, ya harusnya Anda pengen, Anda jangan pengen keluar dari kebutuhan itu. Anda tanya Tuhan, Tuhan, kalau aku butuh seperti ini, Roh Kudus silahkan beri rema kepadaku. Gitu ya. Sekali lagi ya, kebutuhan itu akan memunculkan keinginan. Karena Anda ingin keluar dari masalah atau kebutuhan Anda. Tapi walaupun Anda punya kebutuhan, punya masalah, Anda nggak perlu pengen dulu. Ketika kebutuhan atau masalah itu menimpa kehidupan Anda datang kepada Tuhan, Anda bilang, Tuhan atau Roh Kudus, beri rema. Ya, saya dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan saya ini, apa yang harus dilakukan? Nanti Roh Kudus akan bilang, mengarahkan Anda, Dia mau Anda keluar dari masalahmu, Dia mau Anda keluar mencukupi kebutuhanmu. Siapa yang mengerjakan? Dia yang mengerjakan karena Dia rela melakukannya supaya Anda terbebas dari semua penderitaan Anda itu. Amin. Nah, nah sekarang kita mulai ya. Orang perjanjian baru tidak melulu pengakuan iman. Kalau toh pengakuan iman itu hanya untuk mengubah definisi pribadi. Nggak lebih dari itu. Ya, tapi jalan hidupmu sekarang ditentukan oleh rema, yaitu firman yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita semuanya. Kalau Dia yang berfirman, Dia yang mau, Dia yang mengerjakannya, Dia yang dengan rela melakukannya, saya jamin tidak ada yang mustahil. Amin. Dengan Roh Kudus memberi Anda rema, tak akan ada yang mustahil bagi Anda mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. Nah, saudara, ayat ini berkata memindahkan gunung. Ya, kalau saya tanya, gunung apa saudara yang perlu dipindahkan? Banyak yang menjawab, oh itu gunung persoalan Pak, gunung penyakit, gunung utang. Saya bilang, memang utangmu segunung. Nah, gunung masalah Pak. Nah,
Banyak hamba-hamba Tuhan juga khotbah begitu, saudara. Ini artinya, ini bukan gunung beneran. Tapi ini hanya kiasan. Ini gunung masalah. Ya toh? Tapi sebenarnya kalau Anda lihat ya, Yesus itu bicara kepada murid-muridnya. Ya, pertama dia berkata, ya, pindahkan gunung itu. Dia tunjuk gunung beneran. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung itu. Gunung itu bicara sesuatu yang sudah permanen, tertancap. Betul nggak? Tapi apa yang sudah permanen, tertancap sekalipun, itu bisa Anda ubah, bisa Anda geser, bisa Anda pindahkan, asalkan Anda punya iman sebesar biji sesawi. Apa artinya iman sebesar biji sesawi itu? Ya, apa artinya iman sebesar biji sesawi itu? Iman sebesar biji sawi itu sebenarnya imannya Allah. Ya, sebesar biji sawi itu artinya apa? Nurut Tuhan saja. Anda dengar dari Tuhan, lalu Tuhan melakukannya di dalam hidup Anda. Jadi kalau hari ini saya ngomong gini, kita dapat memindahkan gunung. Lalu ada yang tanya, Pak, yuk kita pindahin gunung itu ya. Katanya Bapak bisa memindahkan gunung itu. Jawaban saya gampang. Ya, ini bukan ngeles, bukan. Kalau Tuhan suruh, saya akan ngomong dan gunung itu akan pindah. Tapi kalau Tuhan nggak suruh, saya tidak akan ngomong. Karena apa? Iman saya, iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi itu apa? Tuhan memerintahkan untuk Anda mengatakannya. Amin. Kalau Tuhan nggak menyuruh, itu bukan iman sebesar biji sesawi. Ya. Nah, nanti kita belajar tentang 2 tahapan iman. Iman tahapan pertama itu adalah iman versi manusia. Iman tahapan kedua itu adalah imannya Allah. Gak ada campur tangannya Allah sedikit pun. Gak ada campur tangan manusia sedikit pun. Itu iman sebesar biji sesawi ini. Amin. Nah, ayat berikutnya. Ini yang sama ya, memindahkan gunung juga. Jadi kan? Markus 11:23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Akan terjadi bagimu. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Nah, pindahin gunung. Kenapa kita nggak bimbang? Karena kita mendengar perintahnya Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang ya kita praktek mengubah definisi diri dulu. Ya, malam hari ini. Ubah definisi diri Anda. Coba ucapkan pengakuan iman di bawah ini dengan suara keras. Lalu, tiap kali minta Roh Kudus untuk menolong Anda dengan memberi rema yang tepat di hati Anda. Ya, kalau perlu, buatlah sendiri nanti kalimat-kalimat semacam ini. Ya, nah, apa saja? Yuk kita ya ucapkan bersama-sama. Bagian atas dulu ya. Nah, 1, 2, 3. Aku adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sekali lagi ya, 2, 3, 4. Aku adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, Bapak Saudara, ketika Anda mengucapkan ya pengakuan seperti ini, lalu Anda mulai minta, Roh Kudus, beri saya rema tentang menjadi anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Dengan Anda mulai ngomong seperti itu, Anda mencegah Anda berpikir sendiri. Karena Anda minta Roh Kudus memberikan pengertiannya atau remanya kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Aku adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus beri remanya. Lalu diam, dengar dia bicara. Nanti dia akan menuntun Anda. Dia memberikan pengertian. Ketika pengertiannya diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, Anda melompat, melonjak, wah luar biasa. Kenapa? Anda bukan hanya sedang ngomong tok, tapi Anda mendapat visualisasinya. Gambaran tentang anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu seperti apa? Satu kali saya mengakui seperti itu. Roh Kudus bilang ini, tahu nggak Gideon? Itu tempat yang paling tinggi. Nggak ada tempat yang lebih tinggi daripada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di tempat-tempat yang lain. Wow, saudara. Ketika saya mendapatkan remanya seperti itu, saya merasa, yang tadinya merasa kecil, ya, saya merasa besar. Tadi yang merasa rendah, saya sekarang mulai, kalau gitu, aku lebih tinggi dong. Dari si A, si B itu, dan sebagainya. Nah, saudara, itu membuat Anda menjadi excited. Benar nggak ya? Semakin bergairah dengan Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menuntun lagi, menuntun lagi, menuntun lagi. Cegah jangan sampai pikiranmu main. Ketika Anda mulai confess pengakuan ini. Ya, pengakuan yang didukung dengan mental Anda, ya, nanti ujung-ujungnya keinginanmu yang jadi, bukan kehendak Allah yang jadi di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, yang kedua, ya, kita katakan bersama-sama supaya kita membenahi, ya, mengubah definisi Anda. Anda sekarang adalah anak Allah, bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, 2, 3, 4. Roh yang di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Nah, terus jangan mikir sendiri. Roh yang di dalamku lebih besar daripada dunia ini, ya. Tanya lagi kepada Roh Kudus. Roh Kudus, silahkan berikan rema. Apa artinya rohku lebih besar? Roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bukan Anda menginterpretasi firman-Nya. Kan ada ayatnya ini. Memang ada ayatnya. Tapi kalau Anda artikan menurut pikiranmu sendiri, Anda berjalan lagi menurut kehendakmu. Tanya Roh Kudus. Kenapa roh yang besar itu ada di dalam diriku? Sebesar apa? Ya. Nah, rajin-rajin melibatkan Roh Kudus dalam diri Anda. Buat dirimu seolah-olah tidak tahu apa-apa dan butuh penjelasan dari Roh Kudus. Amin. Jangan sok tahu. Ayat ini gampang, gue udah tahu. Ya enggak? Nah, manusia itu kan sering somsek, sombong sekali. Nah, sok tahu. Ya. Nah, saya sudah mulai belajar, walaupun saya sudah berkhotbah, pernah membahas ayat ini dan ayat itu. Setiap saya mendapatkan ayatnya, saya berhenti. Saya nggak mau mikir lagi. Saya nggak membuka buku tafsiran lagi. Saya mulai bertanya, Roh Kudus, Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau mau bicara apa dengan ayat ini? Engkau mau bawa kemana? Saya selalu begitu. Kalau saya mau berpikir, saya bisa berpikir. Karena saya pernah memikirkan yang itu. Tapi saya mau berhenti berpikir. Supaya apa? Roh Kudus punya kesempatan untuk memberi rema kepada saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara, ya. Mulai latih, ya. Nah, berikutnya mengubah definisi pribadi, ya. 2, 3, 4. Aku sanggup melakukan segala sesuatu dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Nah, setelah mengatakan ini,
tanya ulang pribadi. Yang berikutnya, 2, 3, 4. Aku adalah anak berkat. Apa yang Bapakku punya adalah aku punya. Nah, berikutnya, 2, 3, 4. Aku adalah orang yang paling sehat di dunia. Nah, ini bagi yang sakit malam hari ini, Anda boleh berkata seperti ini. Aku adalah orang yang paling sehat di dunia. Ya. Nah, kalau Anda sedang sakit, Anda bilang, Roh Kudus, beri rema. Kenapa? Saya sakit. Padahal, ya, firman Allah mengatakan, bilur-bilurnya telah menyembuhkan aku. Aku orang paling sehat. Apa ini pengertiannya? Tuhan akan beritahu. Ya, kamu sakit karena dosa. Minta ampun saja. Ketika kita minta ampun, penyakitmu sembuh. Ya, kadang-kadang penyakit nggak perlu ditengking sampai ototnya keluar gitu, enggak. Iya keluar. Penyakitnya nggak keluar, so. Tapi ludahnya nyemprot keluar. Ya. Nah, kadang-kadang ya orang sakit ditengking sampai ngotot nggak keluar-keluar. Ya, akar persoalannya bukan masalah itu. Dia sakit karena dosa, karena kesalahan. Dia sadar kesalahannya, dia bertobat, jadi sembuh, saudara. Ya, nah kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu. Gak melulu setan, saudara. Ada orang sakit karena pola makan yang salah. Ya, makannya tukiok terus gitu ya. Ya, ya akhirnya kolesterol lah. Ya, ditengking setan. Setan apa? Nah, itu roh tukiok. Ya, keluar. Nah, saudara, kadang-kadang pola makan ya, nah itu salah juga ya. Oke, lanjut definisi pribadi. Nah, 2, 3, 4. Aku adalah orang yang paling sabar dan ramah di dunia. Nah, ini bagi orang yang suka emosi, ya, kan hanya emosi, ya, tapi orang yang emosi. Suka ramah-ramah, marah-marah. Nah, itu mulai ngomong, aku orang paling sabar di dunia. Roh Kudus, beri rema. Bagaimana menerapkan hidup jadi orang sabar ini. Kata pepatah mengatakan, sabar itu subur. Ya, gak sabar masuk sumur. Ya, masuk kubur. Ya lah, gimana Tuhan? Gitu ya. Nanti Roh Kudus akan memberitahu. Bukan karena Anda ngempet, nggak marah. Padahal hatimu dendam. Itu marah yang tertahan. Sama aja itu masih marah. Tapi Anda nggak berekspresi. Betul nggak? Ada orang yang kelihatannya nggak marah, tapi hatinya dendam. Marah juga itu namanya. Tapi Roh Kudus akan membereskan Anda sampai akar-akarnya. Dan Anda menjadi orang sabar, betul-betul sabar. Amin. Nah, sekarang lanjut. Membenahi ya definisi diri tadi. Terus, Tuhan adalah kekuatanku. Nah, ini kalau lemah. Kemuliaan Allah menyelubungi aku. Terus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ada di dalamku. Berikutnya, aku mendengar suara gembalaku di dalam aku. Amin. Nah, saudara, ketika kita minta Roh Kudus memberikan rema kepada kita, Anda harus bisa dengar, bukan? Dengar dia berbicara. Nah, banyak orang mentoknya di sini, Pak. Ini persoalannya, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Ya, kalau udah ngomong begitu ya sudah. Tapi malam hari ini, ya kita harus praktek juga untuk mendengar suara Roh Kudus supaya kita boleh mendapat remanya. Bagaimana praktek mendengar suara Roh Kudus ini? Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya ajar berdoalah seperti ini. Ya, mari perhatikan ya. Berdoalah seperti ini. Roh Kudus,
Saya mohon engkau sucikan hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus. Lalu beritahu saya apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Saya mau mendengar. Doa gitu saja, saudara. Ya sekali lagi ya, perhatikan. Roh Kudus, saya memohon engkau sucikan hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus. Lalu beritahu saya apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Saya mau mendengarnya. Nah setelah itu, diam dan tunggu. Suara apapun yang Anda dengar setelah itu, tuliskan dalam sebuah jurnal atau catatan pribadi Anda. Mulai percayai bahwa itu adalah suara Roh Kudus. Saja saudara, kalau Anda berdoa, siapkan kertas dan pensil atau pulpen. Atau Anda boleh bawa laptop atau iPad Anda. Ya, nanti ketika Roh Kudus berbicara, Anda coba ketik atau Anda tuliskan. Alkitab yang kita baca 66 buku itu juga tulisan yang ditulis oleh nabi-nabi yang mendengar suara Tuhan. Betul nggak? Dan itu menjadi firman. Ketika Anda mendengar suara Tuhan, Anda boleh tuliskan. Tapi terus jangan dijadiin Alkitab, bukan. Alkitabnya tetap 66 buku. Ya, nanti nggak ada ya istilahnya Ester 3 ayat 9. Nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Ya, itu untuk pribadi Anda, ya loh. Aida 9 ayat 10. Nggak ada. Gitu, loh. Apalagi Februari 11 ayat 6. Nggak ada. Ya. Ya, tapi boleh Anda tulis untuk rema bagi Anda sendiri. Amin. Untuk pegangan hidup Anda. Tuhan katakan kepada saya. Kalau Tuhan titip pesan untuk orang lain, boleh sampaikan juga untuk orang itu. Betul nggak ya? Tapi nggak boleh ditempelin di Alkitab Anda. Dijepit di tengahnya lagi. Nggak boleh ya. Alkitab sudah dikanonisasikan, jadi 66 buku itu sudah sah. Kejadian sampai Wahyu. Dan diakhiri barang siapa menambah atau mengurangi akan kena hukumannya. Amin. Nah, tapi Anda menulis apa yang Tuhan bicarakan kepada Anda, itu untuk dirimu sendiri. Rema bagi Anda, atau untuk keluargamu, untuk sahabatmu. Amin. Ya. Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini catat baik-baik. Pengakuan itu penting, iman itu. Tapi itu untuk perjanjian lama. Orang perjanjian baru masih boleh melakukan pengakuan iman hanya untuk mengubah definisi diri seperti yang kita lakukan tadi. Ya. Nah, selebihnya Anda harus dipimpin oleh Roh, mendapat remanya dari Dia, dan itu jauh lebih akurat daripada Anda menggunakan kekuatan mental terus ngotot dengan Tuhan. Amin. Nah, itu revisinya supaya kita mengerti. Ya. Nah, Saudara, puji Tuhan, kita sudah akhiri tentang pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.